Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar teks puisi rakyat. Sebelum kita mulai membahas tentang teks puisi rakyat, yuk kita simak lagu berikut. Jo ma ilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Jo ma ilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyu tenang jadi gelombang. Oi mak mano, tidak bimbang, gadis dusun bujang Palembang. Ayo, siapa yang tahu dari mana asal lagu yang baru saja kita dengar tadi? Iya, kalian benar. Lagu tadi berasal dari kota Palembang. Judulnya Jo Ma Ilang. Anak-anak, ibu memperdengarkan lagu tadi karena di dalam lagu tersebut berisi salah satu jenis puisi rakyat yang akan kita pelajari hari ini. Berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi, baik pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan gurindam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyimpulkan ciri umum puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam. Kedua, membandingkan struktur pantun, syair, dan gurindam. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mendaftar kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat. Selanjutnya, yuk kita lihat pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis puisi rakyat ya. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Adapun ciri-ciri puisi rakyat adalah anonim, sastra lisan, terikat aturan, misalnya persajakan, jumlah baris, dan jumlah suku kata, bernuansa gaib, dan istana sentris. Apa maksud dari kata anonim? Anonim artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Selanjutnya, inilah jenis-jenis puisi rakyat yang ada di masyarakat Indonesia. Ada mantra, ada pantun, ada peribahasa, ada bidal, ada pepatah, ada perumpamaan, gurindam,
seloka, dan syair. Selanjutnya, yuk kita kenali beberapa istilah yang berkaitan dengan puisi rakyat. 1. Bait. 2. Larik. 3. Suku kata. 4. Rima. 5. Sampiran. Dan 6. Isi. Selanjutnya, pada slide berikut, kita akan coba mengidentifikasi ciri-ciri pantun terlebih dahulu ya. Perhatikan pantun berikut. Ada orang sedang menenun untuk membuat kain selendang. Jadi orang haruslah santun agar semua jadi sayang. Puisi yang terdapat di dalam slide ini disebut dengan pantun. Puisi ini terdiri atas 1 bait. Perhatikan, 1 bait pantun ini terdiri atas 4 baris. Kita lihat ya suku kata dari setiap barisnya. Kita lihat baris pertama. Ada orang sedang menenun. Iya, 9 suku kata. Baris kedua. Untuk membuat kain selendang. Iya, 10 suku kata. Jadi orang haruslah santun. 9 suku kata. Kita lihat baris keempat ya. Agar semua jadi sayang. Iya, 8 suku kata. Sekarang kita lihat bunyi akhir dari setiap barisnya atau rimanya ya. Baris pertama bunyi akhirnya un. Baris kedua bunyi akhirnya ang. Baris ketiga bunyi akhirnya un. Baris keempat bunyi akhirnya ang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Dari telah yang kita lakukan, dapat kita buat kesimpulan tentang ciri-ciri pantun. 1. Setiap bait pantun terdiri atas 4 larik. 2. Setiap baris atau larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun berima akhir A, B, A, B. Artinya, bunyi akhir baris pertama sama dengan baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Ciri yang 4, baris 1 dan 2 berisi sampiran. Apa itu sampiran? Artinya baris 1 dan 2 isinya tidak berkaitan dengan isi baris 3 dan 4. Ciri yang kelima, baris 1 dan 3 merupakan isi. Selanjutnya kita perhatikan puisi rakyat pada slide berikutnya ya. Perhatikan apakah puisi rakyat yang ada pada slide ini merupakan pantun? Coba perhatikan, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Ingatlah wahai keluargaku sekalian, dunia ini hanya tempat perlaluan. Janganlah engkau salah haluan agar tak sesat di perjalanan. Puisi ini juga terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Apakah puisi ini juga disebut syair? Untuk bisa menjawabnya, kita lihat dari jumlah suku kata. Kita lihat baris pertama jumlah suku katanya 14. Baris kedua terdiri atas 13 suku kata. Baris ketiga jumlah suku katanya 10.
Sedangkan baris keempat terdiri atas 10 suku kata. Kita sudah mulai melihat ya perbedaannya. Tapi kita lanjutkan dengan menelaah bunyi akhir masing-masing barisnya dulu ya. Baris pertama diakhiri dengan bunyi an. Baris kedua diakhiri dengan bunyi an. Baris ketiga diakhiri dengan bunyi an. Dan baris keempat juga diakhiri dengan bunyi. Sudah lebih terlihat lagi. Ada perbedaan. Apakah ini pantun? Iya, kalian sangat cerdas. Betul jawaban. Puisi ini bukanlah pantun, tapi puisi ini disebut dengan syair. Kita lanjutkan. Isi baris 1, 2, 3, dan 4 ini saling berkaitan. Artinya semua barisnya merupakan isi. Kalau begitu, kita bisa simpulkan ciri dari syair. Yuk kita lihat. Ciri yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Rima akhirnya a, 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 a. Artinya bunyi akhir setiap barisnya sama. Yang ketiga, setiap larik terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ciri yang keempat, semua barisnya merupakan isi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang bermakna kiasan. Nah, sekarang kita sudah tahu ciri-ciri pantun dan ciri-ciri dari syair. Selanjutnya kita akan membandingkannya ya. Setelah kita membandingkan, kita akan tahu persamaan dan perbedaan pantun dan syair. Persamaannya apa ya? Iya, benar. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, jumlah suku kata pada setiap lariknya berbeda. Yang kedua, rima akhir dari setiap barisnya juga berbeda. Yang ketiga, syair tidak memiliki sampiran, sedangkan pantun memiliki sampiran. Anak-anak, selanjutnya kita perhatikan slide berikutnya. Perhatikan, dalam slide ini juga terdapat sebuah puisi. Apakah puisi pada slide ini merupakan pantun atau syair? Iya, benar. Puisi pada slide ini bukanlah pantun ataupun syair. Apa alasannya? Betul, puisi ini dalam satu bait hanya terdiri atas 2 larik. Jadi apa ya? Oh, ternyata puisi inilah yang disebut dengan gurindam. Dari contoh ini bisa dijelaskan ciri-ciri dari gurindam adalah sebagai berikut. Satu, setiap bait terdiri atas 2 baris. Ciri kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 kata. Ingat, 8 sampai 14 kata. 3, rima akhir adalah a atau b atau c dan seterusnya. Maksudnya, bunyi akhir dalam setiap bait itu sama, dan pada bait berikutnya bisa saja berbeda. Ciri yang keempat, setiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Di mana itu hubungannya? Ciri nomor 5. Baris 1 berisi soal atau masalah. Ciri yang keenam,
Baris 2 akan berisi jawaban soal atau akibat dari masalah. Contoh pada bait 1. Kalau mulut tajam dan kasar itu adalah masalah. Baris kedua menjelaskan akibat dari masalahnya. Boleh ditimpa bahaya besar. Jadi orang yang mulutnya tajam dan kasar, kemungkinan suatu saat dia akan mendapatkan bahaya besar dari mulutnya yang tajam dan kasar. Ciri nomor 7, isinya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata mutiara. Kini kita sudah memahami ciri-ciri, persamaan dan perbedaan pantun dan syair, serta bahasa yang digunakan dalam ketiga jenis puisi rakyat. Dan untuk menguji pemahaman kalian, coba kerjakan tugas yang ada di dalam slide berikut ini. Buah kelapa dibelah 4, dimakan 1, tinggallah 3. Janganlah lupakan orang tua agar kita masuk surga. Kalau kita ingin mengubah puisi pada slide ini menjadi sebuah pantun, apakah yang harus diperbaiki dari puisi ini? Dan kalau kalian sudah menemukan apa yang harus diperbaiki, coba perbaikilah puisi di dalam slide ini sehingga menjadi pantun yang memenuhi ciri-ciri pantun. Malam hari makan nasi, minumnya jus semangka. Ibu tutup presentasi ini. Sampai jumpa semuanya pada video pembelajaran berikutnya.